Bersama ini. Makan majamba. Apa nih? Ini ada istilahnya nih, makan kayak gini. Jadi bungkusnya itu disatukan semuanya. Jadi ini ada istilahnya dalam Minang. Kita langsung tanyakan terus. Apa itu? Apa nih artinya, Bang? Makan majamba. Rekan-rekan, kita masih berada di Kota Nopan. Ini saya berhenti sebentar karena saya lihat ini pemandangan yang indah, rekan-rekan. Ini nampak sawah terasering. Jadi sawah itu bersusun bertingkat seperti apa. Oke, rekan-rekan kelana semuanya, kita sudah berada di titik 0 derajat Khatulistiwa. Jadi ini beradanya di di Kabupaten Pasaman. Nah, jadi kita sudah berada di taman ini dan kita akan langsung melihat di mana posisi titik 0 derajat Khatulistiwa yang ada di Pasaman ini. Ayo rekan-rekan. Nah, jadi rekan-rekan, inilah titik 0 derajatnya. Ini adalah sebuah bola kecil yang berbentuk dengan globe dan tertulis semuanya tulisan ekuator. Jadi pertemuannya di sinilah. Ini ada garis lintang dan garis bujur, semuanya bertemu di sini. Jadi kalau misalnya nanti ada salah waktu tertentu, itu akan ada festival sini. Nah, festival festival Khatulistiwa yang dilaksanakan di sini. Ini akan terjadi fenomena di mana kita berada di sini ini tanpa bayangan karena matahari itu tepat di atas kepala kita, tepat berada di atas sini, jadi tanpa bayangan sedikit pun. Nah, jadi inilah momen yang sangat ditunggu. Biasanya 1 tahun sekali itu selalu ada, kalau nggak salah di bulan September. Jadi di bulan September ini pemerintah sini akan melaksanakan kegiatan festival Khatulistiwa yang dilaksanakan di sini. Jadi rekan-rekan, inilah titik 0 derajat Khatulistiwa. Dan di Indonesia itu hanya ada 12. Sumatera punya 4. Dia punya 4. Ya, Sumatera punya 4. Jadi salah satunya itu di Pasaman. Jadi rekan-rekan bayangkan kalau kita sekarang ini berdiri, ini kan ada ada bayangan. Tapi nanti ada waktu tertentu, biasa kita berdiri di sini tanpa bayangan sedikit pun. Nah, luar biasa rekan-rekan. Jadi di taman ini juga kita akan melihat Museum Tuanku Imam Bonjol karena salah satu pahlawan nasional lahirnya di sini. Ini nama daerahnya Bonjol, Pasaman, Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat. Jadi Tuanku Imam Bonjol lahir di sini. Salah satu pahlawan nasional. Di belakang saya itu ada museum dan itu ada patung kuda, itulah sebagai ini ada di Imam Bonjol, salah satu pahlawan yang mengusir penjajahan Belanda. Oke rekan-rekan, jangan lupa kalau misalnya hadir ke Sumatera Barat, mampir di Taman Khatulistiwa. Itu beradanya tepatnya di pinggir jalan, di jalan lintas. Jangan lupa mampir di sini untuk melihat langsung posisi pertemuan dua garis bujur dan garis lintang, yang terjadi di sini. Dan inilah titik 0. Ya, aku akan menjelaskan sedikit tentang fenomena yang ada di ekuator atau disebut dengan titik 0 derajat bumi. Titik di situ diluruskan ke sesuai garis ini. Oh gitu. Ya. Oh iya. Sesuai garis ini kita akan berada di tengah-tengah. Ambo akan tagak di tengah-tengah garis itu. Di situ ada fenomena filosofinya yang disebut tanpa bayangan. Tanpa bayangan apabila matahari berada di tengah-tengah kepala kita, maka bayangan tidak akan muncul di depan, di kiri, kanan, dan di belakang. Kosong berarti? Kosong, tanpa bayangan. Sedikit pun tidak ada? Sedikit pun nggak ada. Padahal kan kita udah berada di tepat ini? Depan ya, di tengah-tengah. Ya macam seperti inilah. Ini kan ada bayangan ini? Ada bayangan. Nah, jadi kalau misalnya matahari pas di atas itu, nggak ada? Nggak ada. Oh iya. Pasis. Artinya betul-betul kosong? Betul-betul kosong.
Oke rekan-rekan, kita sudah berada di dalam museum Tuanku Imam Bonjol. Nah ini yang mengurusi museum, siapa namanya Pak? Bapak Denny. Bapak Denny ya. Bisa dijelaskan sedikit Pak tentang Imam Bonjol ini? Ya, Museum Tuanku Imam Bonjol ini dibangun tahun 1990. Jadi museum dibangun untuk memperingati jasa-jasanya, bagaimana mempertahankan negara Indonesia dan masalah-masalah yang timbul di Sumatera Barat di abad 18. Oh iya iya iya. Ini dia seorang pejuang, ulama dan juga pemimpin perang Padri. Oh gitu. Jadi perang Padri ini ada gerakan Padri, ada perang Padri. Di gerakan Padri itu peperangan yang mewujudkan atau mengembalikan syiar agama ke yang seharusnya. Kalau perang Padri itu sekitar 3 tahun 6 bulan dari 1833 sampai 1837 itu bersatunya kaum adat dan kaum ulama melawan Belanda. Nah, itu cerita perang Padri. Oh iya 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 iya. Om Padri nanti bisa kita ini lagi. Iya, lahir dan besar di Bonjol, meninggal di Manado, Sulawesi Utara. Berarti makamnya di Manado? Di Manado, Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa, Desa Lutak. Oh Minahasa. Minahasa. Oh ya rekan-rekan, nanti kita akan ke sana dan kita akan cari makamnya Tuanku Imam Bonjol. Sekarang kita berada di museum, ini adalah semuanya peninggalan Alat persenjataan yang Iya. digunakan oleh pasukan Padri. Padri ya. Betul. Padri ini adalah pembaharuan Islam. Iya iya iya. Itu yang dikatakan Padri. Kalau ini lukisan nanti Pak? Ya, ini lukisan yang Tuanku. mirip dari Tuanku. Tuanku Imam Bonjol yang berasal dari ibu seorang Maroko, Ya. ayah dari Minangkabau. Kalau misalnya ini foto aslinya Foto aslinya nggak ada. nggak ada ya, Cuma ini tapi bentuk lukisan, buat sketsa. lukisan ya. Kalau misalnya di uang itu kan ada uang 5.000 ya, Ya, uang 5.000. Seri 1. seri 1 ya. Iya. Itu yang ada langsung Tuanku Imam Bonjol. Langsung ke Imam Bonjol. Sekarang udah diganti-ganti namanya. Ya. Oke Pak, terima kasih banyak. Ini sedikit penjelasan di rekomendasi yang lain ini. Silakan jalan ke lantai 2. Oke, terima kasih banyak Pak. Ini apa namanya itu? Sajadah ya. Kalau ini Ini senjata yang digunakan oleh perang Padri melawan Belanda dulu yang bernama ketapel. ketapel. Pelurukan batu yang ditaruh di atas ikan. Oh gitu. Oke rekan-rekan, kita sekarang naik ke atas, kita lihat apa yang ada di atas. Nah, ini semua yang ada di atas. Oh rekan-rekan, ini ada koleksi uang semuanya nih. Uang peninggalan zaman. Ini ada masa Soekarno, ada sebelum masa Soekarno. Sama, saya juga suka koleksi. Dan itu ada kita bawa beberapa lembar uang yang kita koleksi. Ini apa nih? Sumpitan dan busur panah. Oh, ini sumpitnya panjang kali. Itu kan model tiup ini. Kuat kali niupnya. Wah, ini senjata. Panjang kali nih senjatanya. Sampai ke sana. Wah, asli panjang rekan-rekan. Nah, ini seperti pedang. Nah, ini pedang nih. Oke. Ini sama juga, ini pedang. Nah, ini semua sedikit lukisan. Nanti akan kita foto. Oke, ini kita nggak tahu namanya. Di mana ya penjelasannya? Kita nggak tahu ini. Kalau misalnya di Aceh itu seperti rencong. Nah, ini keris mungkin ya. Ada yang bentuk keris. Oke. Ini sama juga. Ini pedang. Ini pedang. Dan ini seperti keris juga. Pedang. Oke. Masih banyak rekan-rekan peninggalan. Nah, ini apa nih? Ini apakah meriam atau ini cuma sekedar bambu besar? Wah, bambunya besar kali rekan-rekan. Ya, ini bambu nih. Mungkin ini bambu untuk apa namanya itu, untuk membunyikan. Jadi untuk menakuti musuh.
Kalau misalnya meriam, ya mungkin ini bambu untuk berbentuk meriam. Nanti kita akan cari tahu. Nah, ini apa nih? Ini panah atau ya panah ini. Panah tapi udah nggak terpakai ya. Dan ini meriam. Bola meriam. Nah, ini senjatanya rekan-rekan. Masih ada banyak ya senjata tertinggal. Dan wilayah sini, ini helm. Nah, ini kan rekan-rekan sering melihat film-film zaman itu. Ini helmnya seperti ini. Nah, itu ada topi Belanda, mener. Ini teropong. Dan ini apa nih ya? Berarti ini semacam pelontar kayaknya. Batu ini dibuat dia untuk melontar ya. Kena di kepala, pecah juga itu kepala. Ya. Ini bagian guci nih semuanya. Guci-guci zaman. Itu mangkok. Ya. Ini piring. Ini botol keramik. Mungkin dipakai juga bukan hiasan. Ini mangkok semuanya. Baskom. Oke. Mahkota nih ya. Ini patung hiasan. Ya, ini foto Tuanku Imam Bonjol kayaknya lagi berdialog sama Belanda ini. Mungkin bermusyawarah atau apa. Bukan foto, lukisan. Ini peralatan rumah tangga. Dan ini baju adat. Oke. Ini sarung. Ini selendang, entah ya. Oh iya, selendang tenun. Ini baju jubah. Pakaian paderi. Paderi itu apa ya? Ini nggak tahu. Nah, ini pokoknya pakaian semuanya nih. Oke. Ini apa? Ini alat upacara. Oh, mungkin ada semacam alat musik dan sebagainya. Oke. Ini gong. Nah, gong. Kan tahu biasanya nonton film-film zaman itu kan ada kayak gini. Tung, tung, tung gitu. Nah, gini bunyinya. Nih. Oh, ini lain lagi bunyinya. Oke. Ini canang. Kayaknya seperti alat musik juga ini. Oke. Nah, ini rekan-rekan semuanya. Ini apa ya? Ini nggak tahu kita. Oke, jadi inilah rekan-rekan semuanya yang ada di Museum Tuanku Imam Bonjol, pahlawan nasional kita. Jadi rekan-rekan, saya tadi udah kunjung ke titik 0 derajat khatulistiwa atau garis ekuator, dan ini sebagai bukti, ini adalah sertifikat yang bisa kita dapatkan saat kita berkunjung kemari. Ini tanda kita udah hadir kemari. Oke, tinggal kita cari 12 lagi, 11 lagi ya, 11 lagi titik 0 derajat Indonesia. Jadi buat rekan-rekan yang mau buat bisa langsung, ini kita letaknya di depan Taman Wisata Khatulistiwa. Jadi langsung di depan ini. Dan rekan-rekan bisa menjumpai kakak ini. Siapa namanya, Kak? Kak Tina. Ya, Kak Tina. Kak Tina juga ini ladies biker dari Mungkin orang nggak tahu ya kan? Iya. Iyalah. Udah tahu kan sama Merauke gitu loh. Iya. Oke, Kak, kasih pesan sedikit, Kak. Pesan apa aja? Pesannya Pesan Ya. tentang Tentang apa aja? Saya lagi berangkat keliling Indonesia ini. Nah, kasih tahu kepada kalian lain, jangan lupa mampir sini atau apa? bagi yang melintasi garis khatulistiwa ekuator, jangan lupa mampir di Sekretariat Khatulistiwa. Iya. Supaya dapat ini. Dapat sertifikat 0 khatulistiwa ya. Kita berada tepat di depan depan apa namanya? Apa? Taman Khatulistiwa. Ya, Taman Ekuator.
Iya. Jadi banyak biker yang udah mampir di sini. Ini sebagai buktinya ini. Iya. Oh, banyak nih dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, ada semuanya sini. Dan kenal sama Kak Tina. Thank you Kak. Iya, sama-sama. Thank you Bang Ivri. Thank you. Bagus bang. Bagus. Haus. Ya, CR tidak harus dengan bang. Itu iyalah. Oke, rekan-rekan, alhamdulillah akhirnya kita tiba di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, jadi ini kita baru memasuki wilayah kotanya, dan ini adalah kali pertama saya kemari. Seumur hidup ini adalah kali pertama saya kemari. Kita akan menikmati suasana dan juga cerita yang ada di sini, apapun itu. Oke. Kita masih melihat, memandang kiri dan kanan. Banyak hal yang berbeda dengan daerah lain. Dan satu hal yang membuat saya kagum dengan Sumatera Barat, ini jalannya yang bagus, habis itu bersih, jalannya bersih. Jadi pemandangannya juga banyak. Jadi kita bisa menikmati keindahan alam sepanjang jalan, juga bisa menikmati kecantikan dari jalan. Oke, nah, entah kemana ini nggak tahu. Kita jalan aja dulu. Oke rekan-rekan, kita udah dijemput nih oleh salah satu biker yang ada di Padang, yang ada di Bukit Tinggi. Nah, jadi rekan-rekan lu lihat nih ke depan, luar biasa nih pemandangannya. Wah, asli. Itu di depan kita itu ada gunung itu, yang diselimuti sama awan atau kabut. Asli rekan-rekan, keren kali. Luar biasa ini di Bukit Tinggi. Dan di daerah sini kondisinya dingin, karena emang di atas bukit sih. Jadi ini kita akan berangkat kembali ke ini, pulang ke Secret YNCI, Yamaha NMAX Club Indonesia. Nah ini di depan saya nih yang jemput nih. Ini anggotanya Om Budi. Kita belum kenal, nanti akan kita jumpai. Luar biasa. Saya menikmati suasana yang ada di Bukit Tinggi. Oke, kita jalan. Alhamdulillah rekan-rekan, kita berada di Bukit Tinggi dan ini kita akan berbuka puasa. Ini saya ditemanin oleh Bang, lupa namanya tadi. Fikral. Bang Fikral ya, dari YNCI. Ya, Yamaha NMAX Club Indonesia. Iya, betul. Oke, ini secretnya di Bukit Tinggi. Jadi kita akan istirahat di sini insyaallah. Dan terima kasih banyak buat rekan-rekan semuanya yang dari YNCI, khususnya untuk Om Budi. Kita belum jumpa nih sama Om Budi. Oke, selamat berbuka puasa.